warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Halisa Humairah dengan NIM 22101162200115. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar yang sudah saya buat. Baik, untuk halaman pertama itu ada sampul modul ajar bahasa Indonesia oleh saya sendiri. Modul ini pertama informasi umumnya, identitas modul, penyusun saya sendiri Halisa Humairah, instansi SMA Negeri 2 Kandangan, tahun penyusunan 2024 sampai 2025, jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Mata pelajaran bahasa Indonesia fase D kelas 10 dan materi pembelajaran tentang teks puisi. Alokasi waktu 6 kali 45 menit atau 270 menit. Sebanyak 3 pertemuan. Untuk kompetensi awal, di sini peserta didik dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Peserta didik memahami bahwa puisi merupakan salah satu bentuk ekspresi diri dalam karya sastra. Peserta didik memiliki pengalaman awal dalam menulis atau menciptakan puisi sederhana, meskipun belum terstruktur secara puitik. Lalu, profil pelajar Pancasila yang saya masukkan, pertama beriman dan berakhlak mulia, yaitu mengawali kegiatan dengan niat, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, serta menunjukkan sikap santun dan etis dalam pembelajaran. Mandiri, peserta didik mendengarkan, menyimak dengan secara individual, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir, bergotong royong. Peserta didik yang berkolaborasi dengan peserta didik lain dengan saling menghormati, saling membantu satu dengan yang lain. Lalu materi ajar, alat dan bahan. Untuk materi ajar ada buku bahasa Indonesia untuk SMA atau aliyah kelas 10 dari Kemdikbud Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Lalu ada juga e-book dan bahan ajar resmi dari Kemendikbud, tertera pada link yang sudah saya tempelkan. Lalu ada kumpulan puisi karya siswa dan umum, ada juga linknya tertera. Yang terakhir materi pelajaran SMA termasuk puisi, ada juga linknya sudah tertera di sini. Untuk fasilitas itu ada papan tulis, spidol, LCD, proyektor, jaringan internet atau wifi, serta gawai. Modul pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning dan Project Based Learning. Metode dan strategi pembelajaran, pertama diskusi, yaitu mendiskusikan dan mengidentifikasi unsur dalam teks puisi dalam presentasi PowerPoint. Lalu yang kedua, mempresentasikan hasil analisis unsur dalam teks puisi. Ketiga, demonstrasi, yaitu mendemonstrasikan, mempraktekkan cara membaca puisi dengan ekspresi dan intonasi yang tepat, serta bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur puisi seperti diksi dan majas. Yang selanjutnya itu penugasan atau assignment, memberikan tugas melalui menulis puisi atau membuat analisis puisi sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Lalu target peserta didiknya kelas 10 SMA. Setelah mengikuti pembelajaran tentang teks puisi dengan metode ajar yang sudah dilakukan, peserta didik ini tadi bisa mendapatkan yang pertama mengenali dan memahami struktur puisi melalui eksplorasi dan penemuan pribadi seperti makna, tema, dan unsur kebahasaan dalam puisi. Lalu menganalisis puisi secara kritis dengan memperhatikan unsur-unsur puisi melalui proses penemuan dan diskusi kelompok atau individu. Lalu mengembangkan kemampuan menulis puisi dengan memanfaatkan kreativitas mereka serta menghasilkan puisi yang terstruktur dengan baik berdasarkan tema yang dipilih dalam proyek pembelajaran. Lalu menerapkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam proses kolaboratif baik dalam kegiatan analisis puisi maupun saat bekerja dalam proyek untuk menghasilkan karya, seperti menciptakan puisi atau pertunjukan puisi sederhana di kelas. Lalu mengkomunikasikan hasil karya puisi secara efektif kepada teman-teman sekelas. Lalu juga mengembangkan kemampuan kerja tim dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas proyek puisi dengan memperhatikan kontribusi setiap anggota kelompok dalam menghasilkan produk akhir. Lalu menilai dan memberikan umpan balik interaktif terhadap puisi teman sekelas baik dalam bentuk tulisan ataupun pembacaan ekspresif. Yang terakhir, peserta didik terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia baku. Untuk jumlah peserta didik disarankan maksimal 30 orang. Selanjutnya komponen inti, tujuan kegiatan pembelajaran yaitu mengenal unsur-unsur pembangun puisi seperti tema, diksi, majas, irama, dan sebagainya. Lalu menganalisis puisi secara mendalam,
menyusun puisi sederhana dengan tema yang sudah ditentukan, lalu membaca puisi secara ekspresif dan menghasilkan produk kolaboratif, lalu menilai dan memberikan umpan balik terhadap karya puisi teman sekelas, mengembangkan keterampilan kerja tim dan kolaborasi, lalu juga menggunakan bahasa yang efektif serta baku dalam menciptakan puisi. Untuk pertanyaan pemantik bisa dilihat di sini, ada 6 ini. Lanjut ke kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan 1 yaitu pengenalan dan menganalisis unsur pembangun teks puisi. Ada pendahuluan, memberi salam, mengawali dengan pertanyaan pemantik, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan membangun motivasi melalui pertanyaan pemantik. Lalu untuk bagian intinya ini menyampaikan materi tentang teks puisi, demonstrasi membaca puisi oleh salah satu siswa gitu. Lalu juga dibagi nanti ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok itu nanti menganalisis sebuah puisi pendek yang sudah disiapkan oleh guru dengan fokus pada unsur-unsur pembangunan puisi yang telah dipelajari. Untuk penutupnya ini menyimpulkan materi, lalu memberi refleksi, lalu memberikan tugas individu. Selanjutnya menyampaikan rencana materi pertemuan berikutnya. Lalu untuk pertemuan kedua ini penelitian dan penyusunan teks puisi. Yang pertama itu memberi salam dulu, mengecek kehadiran peserta didik, lalu mengawali dengan pertanyaan pemantik juga seperti pertemuan sebelumnya, lalu mengulas materi sebelumnya tentang materi puisi dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan intinya bisa dilihat di sini. Peserta didik mempresentasikan hasil penelitian singkat tentang teks puisi yang telah mereka cari. Nah, bisa dilihat pada modulnya. Nah, lalu ini penutupnya mengadakan diskusi kelompok tentang tantangan yang dihadapi saat menulis puisi. Nah, ini pertemuan 3-nya, mengulas kembali materi sebelumnya serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini intinya. Nah, dan ini penutupnya. Intinya itu ini. Nah, lalu asesmennya ada asesmen formatif pengetahuan dengan penilaian kelompok, asesmen formatif penilaian sikap, dan asesmen formatif penilaian keterampilan. Yang terakhir ada asesmen sumatif pengetahuan dengan penilaian kelompok dan individu. Lalu di sini ada refleksi untuk guru dan ada refleksi untuk siswa. Nah, pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang mencapai atau melebihi batas ketuntasan nilai 70, mereka diberikan pengayaan oleh guru. Sedangkan yang remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai batas ketuntasan nilai 70. Jadi mereka bisalah nanti mendiskusikan kegiatan remedial dengan guru. Ini daftar pustaka dan ini lampirannya. Nah, ini salindia materi puisi yang akan ditampilkan saat pembelajaran pertemuan pertama, dan ini simpulan dan refleksinya. Nah, ini lampiran pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya buat. Baik, itu tadi presentasi saya tentang modul ajar yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.